Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi karena yang sebelah kanan kurang kompak, yang sebelah kiri suaranya serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'anil syabihi wal mathili wal kafi wan nadhir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Baik para hadirin, para asatid, para ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Faisal Fadli akan membawa jalannya acara talk show kita pada malam hari ini. Talk show kemenangan Erdogan yang kita niatkan juga sebagai ajang silaturahim ya. Ajang silaturahim. Sekilas saya ulik dulu kata silaturahim ini. Saya dengar dari Profesor Dr. Romrawi. Silaturahim itu kalimat yang tepat. Kadang kita pakai istilah silaturahmi begitu ya. Silaturahim itu artinya menyambung hubungan ya, hubungan kasih sayang karena kita semua berasal dari rahim yang sama, dari Adam dan Hawa seperti itu. Jadi hubungan kita sama satu rahim. Adapun silaturahmi kalau kata Profesor Romrawi itu hubungan gelap sama barahmi seperti itu. Nah, insya Allah walaupun kita ada yang belum saling mengenal dalam acara malam hari ini kita saling bertatap muka ya di sini antara para pemateri dan antum sekalian dan juga kita insya Allah niatkan malam hari ini sebagai tasyakuran ya, tasyakuran kemenangan Erdogan begitu ya. Silahkan nanti bisa pesan langsung ke barista kita yang paling kece ya, Mas Wes ya. Dan untuk pembicara pertama, saya perkenalkan terlebih dahulu Al-Ustadz Mukhtar Salahuddin. Ya, mohon maaf, beliau saya perkenalkan pertama walaupun nanti jadi pembicara kedua ya. Ustadz Mukhtar Salahuddin ini beliau guru saya, senior saya, ya, dan beliau adalah seorang yang sangat tertarik dengan sejarah. Dan kemudian banyak sekali ormas-ormas yang sudah mengundang beliau. Nah, jadi insya Allah kepakaran beliau sudah diakui. Dan uniknya, saya pernah satu majelis dengan beliau, pernah berada di satu tim, begitu ya Ustadz ya. Jadi nostalgia ini. Ya. Pernah berada di satu tim dengan beliau datanya kuat, ya, komplit dan analisanya tajam. Wah, ini luar biasa. Jadi insya Allah kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau. Dan di sebelah kanan saya banget ini ada Ustadz Mukhlas ya, Ustadz Hasan Aga ya. Jadi beliau ini pendiri Aksara. Aksara aktivis sadar sejarah. Kemudian beliau perluas jadi aktivis sadar literasi. Maka insya Allah apa yang kita bicarakan pada malam hari ini tidak lepas dari dunia keilmuan. Dan kita ingin mencari hikmah ataupun faedah dari apa yang kita lihat. Jadi kita membaca di perpustakaan, kemudian kita lihat realita di sekeliling kita, kemudian kita cari ya hikmahnya, kita cari titik temunya di mana, seperti itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sudah tidak sabar lagi mungkin ya, ingin mendengar pemaparan dari kedua pemateri. Ya sebenarnya saya diminta jadi pemateri juga seperti itu ya. Tapi karena tidak ada hostnya ya saya merangkap ya, jadi host juga jadi pemateri. Ya insyaallah sekilas nanti saya akan sedikit membahas tentang betapa bahayanya sekularisme dan sekularisasi bagi bangsa Turki dan bagi umat Islam pada umumnya. Untuk yang pertama, pembicara pertama insya Allah kita akan mendengar dari beliau, Ustadz Hasan Aga. Ya, Ustadz Hasan Aga yang akan menyampaikan bagaimana kontribusi Turki Utsmani bagi peradaban. Ya, kepada ya
bangsa Turkinya. Ya, baik. Insya Allah beliau akan menyampaikan kontribusi bangsa Turki bagi peradaban manusia, bukan hanya bagi peradaban Islam saja. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala manil ladzi atana bil kitabi wal hikmah sahibin nubuwati war risalah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabah wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini langsung saja saya percepat untuk mempersingkat waktu. Yang jelas nanti sesi saya nggak usah banyak-banyak Ustaz ya. Nanti kalau sudah kultum, sudah 7 menit langsung di-cut saja. Cut. Rasa suwe-suwe lek ngono wae. Kul gitu. Yang jelas nanti insyaallah untuk pembahasan secara lebih rinci ya terkait dengan tema itu nanti insya Allah akan disampaikan beliau Ustadzuna Ustadz Mukhtar Salahuddin hafizahullah ya. Insya Allah beliau akan memaparkan terkait dengan tema itu sendiri, sedangkan sesi saya nanti lebih ke pengantarnya agar kita ini memahami sebenarnya bangsa Turki itu seperti apa. Karena mungkin di antara kita ya ada bisa dikatakan ya ketika kita memandang tentang orang-orang Turki hari ini, bagaimana pergerakan mereka hari ini termasuk yang kemudian diinisiasi oleh Erdogan, kita terkadang terpecah menjadi dua kubu. Yang satu itu Turki sentris ya, semuanya serba Turki, tapi juga ada yang anti Turki dan sebagainya. Maka nanti insya Allah beliau akan mendudukkan perkaranya secara lebih lugas. Lah kalau sesi saya adalah bagaimana kita memahami bangsa Turki itu ya, kok bisa mereka tiba-tiba masuk ke peradaban Islam, itu sebenarnya akar sejarahnya seperti apa? Kan kalau kita memahami Pak ya, kalau kita memahami dunia Islam, kita memahami politik Islam itu sendiri, Nabi SAW pernah katakan al-a'immatu min Quraisy, imam-imam ataupun para khalifah itu seyukyanya adalah dari kalangan orang-orang Quraisy. Artinya kalau Quraisy berarti harusnya orang-orang Arab. Tetapi kalau kita nanti memahami mulai abad ke-11 Masehi sampai dengan runtuhnya Turki Utsmani, kita akan melihat bahwa seolah-olah kepemimpinan orang-orang Arab yang seharusnya awalnya mereka diberikan beban risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah mereka diistibdal. Jadi seolah-olah mereka kemudian digantikan dengan orang-orang Turki itu sendiri. Karena banyak sekali ya ayat-ayatnya, ada beberapa ayat-ayat itu yang menjelaskan di antara sunnatullah yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khususnya umat Islam adalah salah satunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum." Artinya secara garis besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan beban risalah. Misalkan kalau kita flashback ke paling belakang itu, dulunya Allah Subhanahu wa taala berikan beban risalah Islam itu kepada Bani Israel. Awalnya mereka menerima, awalnya mereka amanah, tetapi ketika akhirnya mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan mereka dengan kaum yang lain, yaitu adalah orang-orang Arab itu sendiri. Tetapi ternyata sama, ketika awalnya orang-orang Arab itu sangat amanah terhadap risalah Islam, dan saya melihat di antara seluruh umat manusia yang diberikan beban risalah itu, saya melihat yang paling amanah memang orang-orang Arab. Itu yang paling amanah, dan Allah tentunya tidak salah pilih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang-orang Arab? Akan tetapi bagaimanapun perjalanan umat manusia itu, kalau kata Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah,
Yang namanya manusia itu peradabannya sebagaimana kita itu lahir, kita itu kemudian remaja, dewasa, tua, dan akhirnya mati. Begitu juga dengan manusia. Dia nanti ada fase kebangkitan, ada kemudian fase kemapanan, ada fase kelumpuhan, kemudian ada fase kehancuran. Nah, ketika orang-orang Arab mereka pada akhirnya ya, ketika semakin kesini mereka dianggap tidak layak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kaum baru yang ternyata waktu itu kualifikasi mereka itu lebih baik daripada orang-orang Arab pada masa itu. Dan itu terjadi mulai abad ke-11 Masehi. Artinya rentang antara tahun 1000 sampai 1100 Masehi. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita flashback ke belakang, kita mulai dari abad ke-11 Masehi. Yaitu abad di mana pada waktu itu kaum muslimin itu sedang semrawut. Sedang mengalami hancur-hancurnya, bahkan hampir-hampir saja. Saya membayangkan, kalau bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena pertolongan Allah lewat tangannya orang-orang Turki, saya membayangkan barangkali khilafah Islamiyah, politik Islam pada waktu itu, dunia Islam pada waktu itu, peradaban Islam pada waktu itu mungkin sudah runtuh abad ke-11 Masehi. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan mengirim orang-orang Turki ini. Makanya kalau kita berbicara tentang kontribusi apa yang dilakukan oleh orang-orang Turki terhadap dunia Islam, kita nanti akan melihat ternyata banyak sekali dan sangat besar. Abad ke-11 Masehi, mau dunia yang timur ataupun barat sama-sama mengalami kehancuran. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bagi teman-teman yang sudah mempelajari tarikh Islam, kita akan memahami semenjak awal kebangkitan Khilafah Abbasiyah ataupun dinasti Abbasiyah, pada waktu itu kiblat politik Islam terpecah menjadi dua. Yang satu itu di sebelah timur, pusatnya adalah di Baghdad, di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Abbasiyah. Dan yang satunya lagi di sebelah barat, pusatnya di Cordoba, pada waktu itu di bawah Daulah Umayyah yang mereka selamat dari serangan ataupun semacam permusuhan dari Bani Abbasiyah pada waktu itu. Maka sampai abad ke-11 Masehi kita akan melihat bahwa baik dunia timur maupun barat itu sama-sama hancur-hancurnya. Yang timur, yang barat dulu, yang baratnya, karena kita nanti nggak akan membahas yang barat, kita tetap bahas yang timur. Tapi ini agar kita betul-betul memahami secara garis besar bahwasanya abad ke-11 Masehi itu memang Islam itu hampir-hampir saja hancur. Di sebelah barat, yaitu di Spanyol, kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia itu runtuh dan kemudian digantikan dengan periode Mulukut Tawaif. Di mana Mulukut Tawaif ini adalah awalnya kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia itu seharusnya satu kepemimpinan, tetapi akhirnya pecah menjadi, kalau nggak salah 20 kerajaan, Ustaz. 20 lebih lah. Kalau nggak salah 23 itu ada salah satu kitab itu yang membahas itu, kitab Ad-Dirosah fi Thalathina fi Sukuti Thalathina Ad-Daulah Al-Islamiyah. Itu dijelaskan bagaimana proses keruntuhan dari peradaban Islam yang ada di Andalusia. Jadi yang awalnya satu kepemimpinan tiba-tiba pecah menjadi 20 kerajaan, dan 20 kerajaan ini antara yang satu dengan yang lainnya itu saling serang. Dan anehnya lagi ketika mereka saling serang, di antara kerajaan-kerajaan Islam itu sampai membayar upeti ke kerajaan Katolik. Salah satunya adalah kerajaan baik itu Leon ataupun Asturias, itu membayar upeti dalam rangka untuk menyerang kerajaan Islam yang lain. Jadi kalau kita melihat fakta sejarahnya sebenarnya, ketika kaum muslimin hancur, itu kebanyakan yang ngundang adalah kita sendiri. Bukan karena murni mereka datang begitu saja, tetapi kita undang. Sampai seperti itu. Maka nanti ada, kalau misalkan kita istilahkan, istilah Jawa itu mungkin Eru Cokro, Eru Cokro, jadi juru selamat. Ya. Di sebelah barat itu nanti muncul Yusuf bin Tasfin, di mana beliau memiliki jasa untuk mengembalikan tatanan Islam yang ada di barat, sehingga yang seharusnya pada waktu itu runtuh, Murabitun, ya, diperpanjang sampai kurang lebih 4 abad ke depan. Ya. Sampai kalau nggak salah tahun 1494 Ustaz nih.
Andalusia betul-betul runtuh. Benteng terakhirnya itu di Granada. Lah, yang akan kita bahas adalah yang di timur. Yang di timur hampir sama. Terpecah menjadi daulah-daulah Islam kecil, ditambah pada waktu itu dunia Islam dikuasai ataupun didominasi oleh politik Syiah. Di Baghdad sendiri pada waktu itu dikendalikan oleh Syiah Buwaihiyah, sedangkan di Mesir bahkan sampai ke arah Hijaz. Hijaz itu provinsi di mana Mekah dan Madinah itu kan berada di bawah provinsi itu. Sampai Hijaz saja pada abad itu dikuasai oleh Syiah Fatimiyah. Bahkan ada bau-bau di mana Syiah Fatimiyah pada waktu itu ingin menyerang Baghdad. Kenapa? Karena Syiah Fatimiyah pun memproklamirkan dirinya sebagai khilafah Islamiyah. Jadi orang-orang Syiah pada waktu itu bergerak secara masif, mereka ingin mengambil alih kepemimpinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bahaya. Maka ternyata ketika mereka sudah carut marut, daulah Islam menjadi kecil terpecah-pecah, kemudian ada dominasi dari orang-orang Syiah, di mana ketika kepemimpinan Syiah Buwaihiyah itu, ketika Syiah Buwaihiyah itu mengendalikan khilafah Abbasiyah itu rusak betul, Pak. Khalifah itu seharusnya sebagai pemimpin agama termasuk pemimpin dunia jadi satu. Pemimpin agama ya pemimpin negara. Mereka punya dua tugas pokok, hirasatuddin wasiyah satu dunia bidin. Mereka memiliki peran menjaga agama dan juga mengatur dunia dengan hukum-hukum agama. Tapi nanti semenjak periode Syiah Buwaihiyah, Khalifah itu sudah nggak memiliki wewenang untuk mengatur negara, Ustaznya. Jadi dalam pemerintahan Islam Abbasiyah pada waktu itu sudah terjadi dualisme kepemimpinan. Ada khalifah tetapi juga ada sultan. Khalifah hanya sebagai simbol kepemimpinan dunia Islam, sedangkan sultanlah yang mengatur urusan negara. Dan sultan inilah itu dari orang-orang Syiah. Mungkin kalau kita pengen mudah untuk menggambarkan kepemimpinan yang seperti ini, mungkin kita bisa melihat negara-negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Misalkan Inggris, Pak. Inggris itu ada Ratu Inggris, tetapi juga ada Perdana Menteri. Yang Ratu Inggrisnya cuma simbol, nanti yang menjalankan pemerintahan apa Mas tadi? Perdana Menteri. Nah seperti itulah yang kemudian terjadi pada dunia Islam pada waktu itu. Syiah mengendalikan betul. Maka pada waktu itu musuh bebuyutan umat Islam yaitu Kekaisaran Romawi Timur sudah mencoba untuk melakukan serangan masif terhadap dunia Islam. Mereka pada waktu itu punya target, ini adalah saat di mana dunia Islam kita habisi. Karena celahnya begitu besar. Maka ternyata pada saat carut marut seperti itu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi dunia Islam untuk bangkit dengan jalan Allah kirimkan bangsa Turki dari Asia Tengah, mereka menuju jantung kekhalifahan Islam di Baghdad. Mereka mendatangi Baghdad, mereka datangi khalifahnya pada waktu itu, Al-Qaim bi Amrillah, meminta izin. Wahai khalifah, gimana kalau misalkan pemerintahan Islam harus kita pulihkan? Diberikan izin, maka daulah-daulah Islam ini tadi diperangi semuanya, ya enggak semuanya ya, sebagian diperangi, kemudian dipersatukan kembali di bawah khilafah Abbasiyah. Ini jasa termasuk jasa sangat besar sekali. Yang awalnya terpisah-pisah menjadi negara-negara kecil, saling cekcok, saling perang, semuanya ya, enggak semuanya, sebagian besar itu ya diperangi, kemudian setelah mereka tunduk dipersatukan di bawah bendera pusat, di bawah bendera khilafah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Syiah Buwaihiyah harus segera diusir dari Abbasiyah. Karena semenjak Syiah itu bercokol di kekhalifahan Abbasiyah, ngeri, Pak. Di Baghdad itu setiap hari-hari besar umat Islam, seluruh khotib, ya, misalkan Idul Fitri dan Idul Adha, seluruh khotib dikasih undang-undang apa? Harus mencela para sahabat, utamanya adalah Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Harus dicela. Enggak cela, turunkan. Ngeri sekali. Mereka betul-betul memaksakan agar dunia Islam itu dipimpin oleh Syiah. Tetapi dengan datangnya dinasti Saljuk, Turki Saljuk,
maka mereka bisa diakhiri. Bahkan termasuk jasa yang paling besar pada waktu itu yang diberikan oleh orang-orang Turki Saljuk. Jadi ini nanti ada 3 dinasti yang mewarnai, dinasti Turki yang mewarnai peradaban Islam. Semenjak abad ke-11 Masehi itu nanti secara bergantian, awalnya adalah dinasti Saljuk. Turki ini juga Turki ya, dinasti Turki Saljuk. Ketika mereka melemah digantikan Turki apa? Mamluk ya. Benar nggih? Turki Mamluk ya, Turki Mamluk. Setelah Turki Mamluk melemah sekitar tahun berapa Ustaz? 1551 atau berapa itu? Atau 1571, begitu Turki Mamluk melemah digantikan oleh Turki Utsmani. Itu Turki-Turki semua itu, ya. Dari semenjak abad ke-11 Masehi, paruh kedua abad ke-11 Masehi itu dimulai Turki Saljuk, kemudian digantikan Turki Mamluk, kemudian digantikan Turki Utsmani. Itu Turki semua, Pak. Seolah-olah peran dari orang-orang Arab itu betul-betul digantikan dengan orang-orang Turki. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita. Kalau misalkan kita dikasih beban amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan dengan amanah. Kalau enggak amanah, antum akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan oleh kaum lain yang lebih layak. Ini juga seperti itu. Turki Saljuk pada waktu itu juga menghadapi serangan dari Kekaisaran Romawi Timur yang pada waktu itu dipimpin oleh Kaisar Romanos IV. Bagi teman-teman yang mungkin sudah nonton film serial Alp Arslan ya mungkin ya. Sudah ada ya kayaknya di serial Turki itu. Ada Mas? Sudah ada ya? Ada ya? Sudah ada? Kayaknya ada ya, Alp Arslan kalau nggak salah. Itu mungkin tahu ya. Sepak terjang dari Turki Saljuk itu seperti apa? Nanti ada suatu peperangan yang ini merupakan salah satu peperangan paling menentukan, salah satu perang paling menentukan di sepanjang sejarah baik umat Islam maupun orang-orang Eropa, itu adalah pertempuran Manzikert. Romawi Timur pada waktu itu dipimpin Romanos menurut beberapa data sejarah, salah satunya adalah Dr. Ali Muhammad As-Solabi dalam kitab Ad-Daulah Al-Utsmaniyah Awamilun Nuhud wa Asbabus Sukut, itu beliau mengatakan setidaknya jumlah dari Romawi pada waktu itu mencapai 200.000 bahkan lebih. Adapun dinasti Saljuk, Turki Saljuk pada waktu itu hanya mampu menggalang pasukan itu antara 15.000 sampai 20.000 pasukan. Jauh, Pak. Yarmuk saja itu masih mending. Kalau Imam Al-Baladzuri mengatakan di Yarmuk kaum muslimin 24.000 versus 200.000 Romawi. Ini 15.000 versus 200.000. Versus 200.000. Makanya sampai seorang Alp Arslan pada waktu itu ketika memimpin perang itu pakai baju putih yang kemudian beliau katakan ini adalah kain kafan saya kalau saya itu sampai mati di medan perang. Karena betul-betul mengerikan pada waktu itu suasananya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok kecil mampu untuk melumat kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pertempuran Manzikert ini tahun 1071 dimenangkan oleh kaum muslimin meskipun jumlah mereka 10 kali lipat lebih kecil daripada orang-orang Romawi Timur. Artinya kita membayangkan kalau misalkan serangan dari Romawi Timur tidak dibendung oleh orang-orang Turki Saljuk, saya membayangkan dunia Islam Timur akan habis pada waktu itu juga, kemungkinan. Ya. Dan bukan hanya orang-orang Romawi pada waktu itu kalah, Pak. Mas. Bahkan dalam perang ini, sudah Romawi Timur itu kalah telak, kaisarnya Romanos pada waktu itu berhasil ditawan, bahkan kepalanya pada waktu itu sampai mencium kakinya Sultan Alp Arslan. Itu saking hinanya orang-orang yang memusuhi Islam pada waktu itu. Hinanya itu sampai rela itu. Seorang kaisar Romawi itu mencium kaki dari Sultan Alp Arslan. Padahal pada waktu itu pede sekali, Pak. Ini kan pasukan aliansi antara Romawi Timur, Armenia dengan bangsa Frank. Hari ini Perancis. Aliansi kalah, Pak. Maka ternyata dengan kekalahan dari Romawi Timur pada perang ini membuat wibawa dari Romawi Timur turun 50%. Artinya kalau kita berbicara soal penaklukan Konstantinopel, kontributor 50% itu diberikan oleh Sultan Alp Arslan. Baru setelah itu Muhammad Al-Fatih. Kalau saya katakan seperti itu.
Karena apa? Sultan Alp Arsalan itu membuka jalan separuh untuk penaklukan Konstantinopel. Dengan apa? Dengan kekalahan Romawi Timur pada waktu itu membuka jalan masuknya Islam itu ke wilayah Asia Kecil. Asia Kecil itu kalau kita tahu itu adalah, waktu saya berapa menit lagi? 5 menit lagi. Kita harus kendaraan materi. Jadi kekalahan Islam, kekalahan Romawi itu bukan hanya nanti membuat orang-orang Romawi nyalinya ciut terhadap Islam. Sudah ciut banget, termasuk juga separuh kekuasaan Romawi Timur di Asia Kecil itu mampu diislamkan ataupun diambil alih oleh kaum muslimin, utamanya oleh dinasti Saljuk, Turki Saljuk. Padahal Pak, Asia Kecil kalau kita tahu pada abad pertengahan, basis Kristen terbesar di dunia itu bukan di wilayah Syam, tapi di Asia Kecil. Kalau kita mengacu kepada Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Ya, ini bagi teman-teman yang mungkin pernah belajar kristologi, mungkin yang pernah buka-buka Alkitab itu nanti ada Kisah Para Rasul, ya, bisa dibuka pasal 11 ayat 26. Di situ dijelaskan agama Kristen untuk pertama kalinya muncul itu bukan di Palestina. Padahal Nabi Isa alaihissalam hidup di Palestina. Beliau lahir di Palestina, hidupnya di Palestina, dakwahnya di Palestina. Tetapi untuk pertama kalinya agama Kristen itu muncul justru di kota Antioquia. Dan Antioquia ini adalah salah satu kota yang ada di Asia Kecil. Paulus yang menyumbang 70% ajaran Kristen Trinitas, itu pun juga dia berasal dari Tarsus, salah satu kota di Asia Kecil. Bahkan nanti sidang-sidang pembentukan iman gereja awal-awal itu juga banyak diselenggarakan di kota-kota di Asia Kecil. Salah satunya adalah Konsili Nikea 325 Masehi. Untuk pertama kalinya Nabi Isa itu dipertuhankan secara kelembagaan seluruh gereja internasional. Itu terjadi di kota Nikea yang nanti setelah ditaklukkan oleh Saljuk, Nikea ini nanti menjadi ibu kota Saljuk Romawi di kawasan Asia Kecil. Iznik, nanti orang-orang Turki menyebutnya Iznik. Iznik. Masya Allah. Makanya apa? Jatuhnya Asia Kecil, kawasan Asia Kecil. Asia Kecil itu mana? Asia Kecil itu kalau kita hari ini melihat negara Turki modern itu kan terletak di dua benua Pak. Benua apa? Australia dengan Amerika ya. Iya Pak. Asia dan Eropa. Saya buta peta Pak. Kalau kata Ustadz, siapa namanya itu? Ustadz Asep Sobari. Beliau mengatakan itu, janganlah kita, bolehlah peta itu buta, tapi jangan buta terhadap peta. Turki itu terletak di dua benua, yang satu Asia, yang satu Eropa. Lah yang di benua Asia inilah dulunya itu Asia Kecil Pak. Ataupun juga biasa disebut sebagai Anadolu atau Anatolia. Asia Kecil berhasil diambil alih oleh kaum muslimin. Makanya nanti muncul perang salib itu kan gara-gara ini Pak. Salah satunya pemicunya. Kita percepat. Luar biasa. Menurut saya salah satu kontribusi besar yang pernah diberikan oleh penguasa-penguasa Islam itu terkait dengan islamisasi. Salah satunya adalah dengan masuk Islamnya ini orang-orang Anatolia ataupun Asia Kecil. Karena itu adalah basis Kristen terbesar pada waktu itu. Maka sebenarnya kita tinggal menunggu yang satunya lagi, Pak. Tapi nggak usah kita bahas di sini. Ini nanti agak memanas nanti. Oke, Turki Mamluk. Saya percepat. 5 menit mungkin ya. Turki Mamluk. Ini kita mungkin nggak membahas tentang pendidikan ya. Sebenarnya ada nanti terkait dengan madrasah nizamiyah dan sebagainya. Tapi ini nggak cukup nanti. Langsung kita ke Turki Mamluk. Setelah Saljuk melemah, muncul Turki Mamluk. Ini jasanya juga nggak kalah besar ini. Tahun 1258 Masehi itu adalah tahun yang sangat kelam dalam sejarah Islam. Sampai salah satu sejarawan itu Ibnul Athir itu sampai beliau itu ketika mau cerita tentang bagaimana jatuhnya kota Baghdad itu, beliau itu sampai nangis. Ketika beliau itu kalau nggak salah kitabnya Al-Kamil Fitari. Ketika mau menyebut tentang jatuhnya kota Baghdad itu beliau nangis dulu. Kenapa? Karena ngeri sekali. Mongol datang,
khalifahnya pada waktu itu ditangkap, Khalifah Al-Mustansir. Dan Khalifah Al-Mustansir ini dipaksa oleh Hulagu Khan untuk melihat pemandangan bagaimana kaum muslimin di kota Baghdad itu disembelih, Pak. Dalam catatan sejarah itu kisaran antara 200.000 sampai 1 juta penduduk Baghdad itu dibantai seketika dalam 1 hari. Bahkan pada waktu itu khalifahnya itu kan ditipu oleh Ibnu Al-Qami kalau nggak salah, Syiah itu. Wazirnya pada waktu itu ditipu. Sudahlah, kita ikuti Hulagu saja. Nanti kalau kita mendatangi Hulagu akan diampuni. Ternyata para ahli fikih mengiringi khalifah untuk mendatangi Kaisar Mongol pada waktu itu Hulagu. Ternyata disitulah mereka itu dimasukkan ke dalam karung. Ini seorang khalifah dimasukkan ke dalam karung, kemudian diinjak-injak dengan kuda sampai mati. Menurut salah satu riwayat. Mengerikan sekali. Dan orang-orang Mongol ini seperti tsunami yang menyapu bersih dunia Islam. Nah, saat ketika dunia Islam itu hampir-hampir disapu bersih oleh orang-orang Mongol tahun 1258 Masehi, 2 tahun setelah itu 1260 ketika mereka tiba di Palestina, muncullah pasukan-pasukan terbaik dari Turki Mamluk yang dipimpin langsung oleh sultannya yaitu Al-Malik Al-Muzaffar Saifuddin Qutus. Dibantu oleh panglima militernya pada waktu itu Ruknuddin Baibars. Maka terjadilah pertempuran yang dikenal oleh sejarawan-sejarawan dengan pertempuran Ain Jalut. Di mana untuk pertama kalinya, kata orang-orang barat ini, untuk pertama kalinya bangsa Mongol dikalahkan dan setelah itu mereka tidak berani untuk menyerang kaum muslimin lagi. Itu pertempuran Ain Jalut dan itu adalah orang-orang Turki Mamluk. Menyelamatkan dunia Islam dari kehancuran yang disebabkan oleh bangsa Mongol. Andai kata orang-orang Turki tidak bergerak, kalau bukan karena takdir Allah lewat tangan-tangan mereka, saya membayangkan barangkali tahun 1260 itu sudah menjadi tahun kehancuran bagi seluruh dunia Islam. Bahkan mungkin kita sudah nggak ada, Pak. Itu dibendung oleh orang-orang Turki Mamluk. Masya Allah gitu ya. Dan pada waktu itu ketika Abbasiyah vakum selama 3 tahun 1258 sampai 1261 kok kaum muslimin sudah tidak memiliki kekhalifahan Islam, khilafah Islamiyah sebagaimana kita hari ini. Tahun 1261 pengganti dari Saifuddin Qutus yaitu Ruknuddin Baibars, beliau menjabat sebagai sultan kemudian mengembalikan khilafah Abbasiyah yang telah runtuh selama 3 tahun dikembalikan lagi. Di bawah dominasi Turki Mamluk sampai nanti kemudian diruntuhkan oleh Sultan Salim I dari Turki Utsmani. Tapi runtuh-meruntuhkan ini memang nanti ada sebabnya panjang. Terakhir Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani nanti mungkin nggak terlalu banyak, yang jelas salah satu saja ini untuk mempercepat. Kita tahu bahwa dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Nabi Allah, ayil madinataini tuftahu awalan." Ini terkait dengan 2 kota di Romawi, wahai Rasulullah. Yang paling pertama ditaklukkan oleh umat Islam itu yang mana? Konstantinia atau Rumiyah. Apakah Konstantinopel dulu atau Roma? Mana dulu, Mas? Konstantinopel dulu apa Vatikan? Mana? Roma sudah belum? Roma sudah belum? Konstantinopel sudah belum? Sudah. Maka Rasulullah menjawab, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Kotanya Heraklius ditaklukkan lebih dahulu dan itu terjadi sebagaimana kita pahami pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih dalam usia beliau pada waktu itu umurnya 21 tahun. Dr. Ali Muhammad As-Solabi mengatakan beliau pada waktu itu memimpin 250.000 pasukan menggempur benteng terkuat di sepanjang sejarah. Bukan hanya kaum muslimin saja yang mencoba menggempur selama 8 abad. Orang-orang Persia dinasti Sasaniyah itu sudah hampir, bahkan mereka sudah mengepung orang-orang Romawi pada zamannya Heraklius pada waktu itu pun gagal.
Berkali-kali gagal orang-orang sebelum itu. Ternyata itu mampu ditembus oleh seorang anak yang masih muda usia 21 tahun. Ini hebatnya Islam zaman dulu, 21 tahun. Merealisasikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menggempur benteng paling kuat sepanjang sejarah. Padahal Napoleon Bonaparte saja pernah mengatakan, andai kata dunia ini satu negara yang paling pantas menjadi ibu kotanya adalah Konstantinopel. Dan itu yang menaklukkan adalah Sultan Muhammad Al-Fatih dalam usia 21 tahun. Ini merupakan salah satu kontribusi besar yang diberikan oleh orang-orang Turki Utsmani, selain juga nanti Islamisasi di Eropa Timur, yaitu negara-negara Balkan. Tapi kita nggak akan cerita banyak, insya Allah dari saya cukup sekian. Yang jelas, kalau kita melihat sejarahnya, ini kesimpulan saya, ternyata kalau sejarah loh ya, ini berbicara sejarah, nggak tahu nanti yang modern. Nah nanti biar beliau yang menyampaikan. Tapi kita pengen adil bahwa di sepanjang sejarahnya ternyata orang-orang Turki itu mengalir di dalam tubuh mereka darah-darah perjuangan. Pertanyaannya adalah apakah hari ini darah itu masih mengalir di dalam tubuh mereka ataupun daging-daging mereka ataupun nadi mereka. Pertama. Yang kedua, kalau memang itu tadi betul-betul mereka adalah sunnah istibdal, bangsa yang memang dikirim Allah untuk menggantikan bangsa Arab, pertanyaannya, apakah hari ini masih berlaku bagi mereka atau barangkali mereka statusnya sudah digantikan oleh umat yang lain. Wallahu alam. Apakah umat itu maksudnya adalah Indonesia atau mungkin alien di Mars dan sebagainya mungkin. Wallahu alam. Ya makanya nanti mungkin bisa dijelaskan, tapi mungkin beliau nggak secara spesifik membahas yang seperti itu, tapi spesifik lebih kepada tema itu sendiri. Makanya nanti untuk lain kali saya nggak usah diundang, lagi malah orang nyangkut tema ini, orang usah diundang wae. Insya Allah, orang bola aku tadi. Gitu ya. Dari saya cukup sekian. Nanti kurang lebihnya biar dikoreksi oleh Ustadzuna ya. Ustaz. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Hasan Aga. Ya. Man kasuro kalamuhu kasuro khotauhu. Gitu. Tapi insya Allah malam ini beliau kasuro sawabuhu insya Allah. Sedikit meringkas bahwa beliau fokusnya adalah pembahasan bagaimana bangsa Turki ini berkontribusi untuk Islam. Pertama ada Seljuk, ya tokoh yang dibahas beliau siapa tadi? Alip Arsalan. Kemudian ada Turki Mamalik, ya yang disinggung adalah Saifuddin Kutus, ya. Kemudian yang ketiga ada Turki Utsmani yang disorot oleh beliau adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa sunnah istibdal, sunnah mudawalah, ya itu semua bagian daripada perjalanan sejarah. Baik, kita akan lanjut ke pemateri kedua. Beliau adalah Ustadz Mukhtar Salahuddin. Tadi kita sudah bahas ada siapa? Alip Arsalan, kemudian ada Saifuddin Kutus, kemudian ada Muhammad Al-Fatih. Apakah Recep Tayyip Erdogan ini melanjutkan tradisi perjuang Islam dari bangsa Turki? Insya Allah beliau akan membahasnya dan fokus pembahasan beliau adalah bagaimana as-sira', pertentangan antara kaum nasionalis sekular dan nasionalis Islamis. Ya, jadi partainya Erdogan dan partai oposisinya, ya, insya Allah akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa wa salatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jatah saya sudah agak larut ini ya gitu. Tapi insya Allah di depan kita masih ada kopi untuk sekedar menghilangkan kantuk gitu. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Utsmani atas kesempatan yang diberikan. Ini pertama kalinya saya, kalau ke Utsmani mungkin beberapa kali ya, tapi pertama kalinya ke sini. Gitu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa tadi moderator juga sudah memberikan arahan dan juga konklusi
dari keterangan panjang lebar dari Ustadz Hasan Aga. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kawan-kawan sudah melihat, sudah terekam, sudah memiliki kesimpulan dalam benaknya. Gitu. Turki apakah bangsa yang Allah pilih? Gitu. Ya, karena sudah menjadi rekaman dalam sejarah. Gitu. Tapi satu kata kunci yang harus kita ingat, dan ini menjadi satu teori penting yang harus kita pahami, sejarah itu memiliki karakter istibdal. Jadi antum ingat terus, kalau mau sangat kuat dalam memahami sejarah, kata kunci ini harus antum ingat. Luar biasa, beliau sudah menyampaikan tadi. Sunnatul istibdal. Sunnatullah yaitu peralihan yang namanya kekuasaan ataupun amanah yang Allah berikan. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak di jatah materi yang saya diminta untuk menyampaikan ini tidak membahas tentang era keemasan Turki Utsmani atau bahkan bagaimana dahsyatnya penaklukan Konstantinopel, terus penguatan administratif serta karakter kepemerintahan birokrasi di masa Sulaiman Al-Qanuni, tidak. Saya langsung loncat sekian ratus tahun setelah Turki Utsmani, setelah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, memasuki era kalau di Indonesia saat itu sudah mulai mengenal yang namanya era pergerakan nasional. Ya, Muhammadiyah sudah berdiri, Nahdlatul Ulama tahun 1928 sudah berdiri, Muhammadiyah tahun 1921. Di Indonesia, bahkan di tahun 1910, Syarikat Islam itu sudah ada. Yang dahulunya bernama SDI, Syarikat Dagang Islam. Kalau di Indonesia, suasananya itu kaum muslimin sudah mulai berpikir bagaimana untuk memilih satu model perjuangan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita untuk terus memperjuangkan Islam apapun sarananya. Ya. Mohon maaf, saya dapat jatah yang kedua ini, saya agak sulit untuk menyebutkan referensi-referensi ulama nih gitu. Ya. Kalau beliau jatahnya enak. Gitu. Ya, dapat saya jadi iri nyebut salah satu penulis sejarah favorit saya, Syekh As-Shalabi. Insya Allah semua bukunya ada yang terjemah ya, yang Arab pun juga ada gitu. Beliau nyebut Ibnu Athir, beliau nyebut Ibnu Khaldun ya. Saya nyebut ulama siapa ya? Karena memang sejarah kita itu sejarah kontemporer. Jadi sejarah kontemporer saya hanya akan menyampaikan data-data ataupun pendapat dari para sejarawan modern itu. Karena nggak ada ulama yang membahas buku seperti ini, karena ini sejarah kontemporer, sejarah kekinian. Gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di Indonesia sudah mulai kaum muslimin itu bergerak, ya, ketika yang namanya kesultanan itu sudah nggak bisa lagi diharapkan untuk memperjuangkan Islam, untuk menggelorakan jihad sebagaimana eranya di Ponorogo, maka para alim ulama, para kiai, para ulama memilih sarana yang namanya adalah membentuk pergerakan Islam. Gitu. Pergerakan Islam. Itu kalau di Indonesia suasananya sudah mulai seperti itu. Bagaimana dengan wilayah kalau beliau tadi menyebut Asia Kecil, kalau beliau menyebut, kalau saya menyebut Turki Utsmani, saat itu masih ada Turki Utsmani. Ya, jadi maka saya mengambil untuk materi saya ini, tadi sudah nge-share ringkasannya kepada siapa? Ustaz Taufik, ya, mudah-mudahan bisa di-share. Saya mengangkat judul untuk tema saya, faksi politik, gitu. Faksi politik Turki Cumhuriyeti. Gitu. Ya sedikit-sedikit pakai bahasa Turki itu ya. Gitu. Ya. Itu di tahun yang sama di wilayah Turki Utsmani masih ada. Sultan Abdul Hamid II, beliau itu baru resmi, ya, tidak ada lagi yang namanya Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1922. Pertanyaannya adalah,
Ketika Turki Utsmani ini sudah tidak ada, lantas peralihan kekuasaan itu dimiliki oleh siapa? Jawabannya berarti foto kedua yang dipasang di flyer. Siapa? Mustafa Kemal. Ya, saya alergi kalau nyebutnya itu Atatürk. Karena Atatürk itu artinya apa? Bapak pendiri bangsa Turki. Ya. Itu agak penghinaan besar untuk para muasis bangsa-bangsa Turki yang luar biasa itu. Yang sudah beliau sebutkan. Kita sebut saja kalau nyebut Mustafa juga nggak enak. Karena Mustafa itu identik dengan gelar kepada Rasulullah, nyebutnya apa? Kemal gitu ya. Nyebutnya apa itu? Ya. Jadi kalau antum mengikuti berita dari kemenangan Erdogan yang beberapa hari lalu itu diumumkan, itu ada satu yel-yel yang diucapkan oleh Erdogan ketika majelis kalau sekarang ya simpelnya KPU-nya lah gitu ya. KPU-nya Turki, apakah KPU Turki pakai kotak kardus saya nggak tahu gitu. Nah, saya nggak tahu ya gitu. Ya. Yang pasti KPU-nya Turki itu ketika menetapkan bahwa Erdogan adalah pemenang pemilu tahun 2023, partai sekaligus presiden, ya biasalah kalau menang biasanya apa? Kalau di Indonesia kan yang tren kan gundulin kepala itu ya. Gundulin kepala. Kalau di sana Erdogan ya, beliau mengucapkan pidato. Dan ketika mengawali pidato, Erdogan itu ya salah satu sebabnya kenapa pemilu tahun 2023 ini sangat menentukan dan menarik. Karena pas rival dari Erdogan sesama calon presiden terkuat namanya juga Kemal. Ya. Maka ketika menang Erdogan itu bilang bye-bye Kemal. Sekaligus ejekan terhadap Kemal yang paling awal itu loh. Ya Kemal yang di awal itu. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika Turki Utsmani ini runtuh kekuasaan sebagaimana halnya ketika Jepang ini runtuh ya. Ketika Jepang ini runtuh menjajah Indonesia, peralihan itu tuh sudah disiapkan. Oleh siapa? Generasi-generasi muda. Generasi-generasi muda yang akhirnya kita kenal ya dengan peristiwa Rengas Dengklok gitu ya. Masih ingat kan nih pelajarannya? Karena masalahnya saya dikasih jatah tema sejarah kontemporer nih gitu. Ya, Rengas Dengklok, para pemuda kemudian menjemput Bung Karno, Bung Hatta, akhirnya muncullah proklamasi. Ya, tanggal berapa? Jangan 17-nya, pas Ramadannya itu ya. Ramadan tahun berapa Hijriah saya lupa itu. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Turki Utsmani ini runtuh akibat kekalahan panjang mereka dan ketidakcermatan dalam memilih kubu dalam peristiwa dahsyat yang mengubah peta perpolitikan dunia, yaitu Perang Dunia Pertama, akhirnya bangsa Turki itu dengan semangat nasionalismenya membentuk juga yang namanya pergerakan, dikenal dengan nama Turki Muda. Entah itu merupakan siasat dari penjajah, siasat dari Zionis, bagian dari rencana konspirasi jangka panjang untuk menghancurkan Turki Utsmani dalam rangka menganeksasi wilayah Palestina. Lepas dari itu semua ya, gitu. Ini hadirnya generasi Turki muda, ya akhirnya kan Turki Utsmani kalah dalam perang. Dan yang namanya kalah dalam peperangan secara hukum tata negara, secara hukum internasional, mereka yang kalah perang, pemerintahannya dan wilayahnya menjadi jatah bagi pemenang. Ya, kita mungkin ingat, ketika Indonesia itu berhasil mengalahkan Belanda dalam peristiwa agresi militer, tahun 1, tahun kedua, generasi agresi militer yang pertama, agresi militer yang kedua, itu perjuangan para diplomat untuk bisa meraih semua wilayahnya Belanda, nggak mudah.
melalui perjuangan diplomasi yang mungkin kita masih ingat dengan peristiwa konferensi meja bundar, gitu, ya, konferensi Rumruyen dan sebagainya, gitu. Itu cukup banyak lah, gitu. Ya, saya guru SKI dan juga guru sejarah. Gitu. Jadi untuk kayak gini, insya Allah ingat, gitu ya. Nah, teman-teman, akhirnya pihak pemenang yaitu bangsa Eropa menyerahkan kekuasaan Turki Osmani ini kepada gerakan Turki Muda. Qadarullah. Ya. Pimpinan ataupun tokoh karismatik dari Turki Muda ini siapa? Si Kemal itu. Mustafa Kemal. Maka berdasarkan perjanjian dari perjanjian Losen, akhirnya ditegaskan, ya, wilayah Turki Ottoman ini kita serahkan kepada pimpinan Turki Muda. Saatnya kita mengucapkan innalillahi. Disinilah kemudian mulai terkubur sedikit demi sedikit sejarah kemasyhuran dan nilai-nilai keemasan dari Turki Utsmani. Maka di benak kaum muslimin, mereka tidak lagi ingat dengan nama Muhammad Al-Fatih. Mereka tidak lagi ingat dengan gereja yang ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, gereja itu kemudian semua lukisan-lukisan Bunda Maria sebagaimana yang beliau tadi terangkan, ya, gereja Kristen Ortodoksnya kemudian ditutupi dengan lafaz-lafaz jalalah. Lafaz-lafaz Allah, Muhammad dan sebagainya. Itu tapi sudah mulai terlupakan. Ya. Sampai era Erdogan barulah mulai. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, maka kata kunci untuk memahami Turki sekarang itu namanya, kita nyebut Turki sekarang itu bukan Turki Utsmani, tapi Republik Turki. Karena pendirinya adalah Kemal Atatürk yang secara riwayat pendidikan dan sebagainya. Kalau para ulama itu sering nyebut Mustafa Kemal ini dengan kriteria zindik lah. Ya, masuk kategori zindik. Akhirnya Republik Turki ini untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara barat, negara-negara Eropa yang saat itu menjadi superpower, gitu, entah Inggris, Prancis dan sebagainya, mau tidak mau pilihan corak ideologi dari sebuah negara baru ini diambil sesuai ideologi yang memuaskan hasrat, ya, dari para penjajah kafir Eropa itu. Maka dipilihlah ideologinya nasionalis, sekuler, dengan corak, ya, apa? Dengan corak Kemalisme. Diambil dari istilah Kemal Atatürk itu tadi, Mustafa Kemal Atatürk. Ya, sama seperti Indonesia kan juga mengalami pergolakan untuk akhirnya menemukan satu ideologi yang bisa diakui secara luas, yaitu Pancasila. Kita tidak bahas tentang itu ya. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dari lahirnya Republik Turki ini akhirnya tercatat. Negara penduduk muslim terbanyak. Kalau sekarang penduduk Turki itu 85 juta. Gak ada apa-apanya sih sama Indonesia. Iya kan? Kita semua jadi wisatawan ke sana udah penuh itu. Indonesia berapa sekarang? 200 lebih, waduh hampir 300 gitu ya. Tidak mungkin udah hampir 300 juta. Jadi penduduk Turki itu hanya 85 juta. 85 juta. Yang ikut serta dalam pemilihan Erdogan ini 65 juta. Akhirnya karena yang dipasrahi kekuasaan itu adalah Mustafa Kemal ini, dia menerapkan satu ideologi, yaitu ideologi yang dikenal dengan nama Kemalisme. Ada beberapa poinnya, tapi saya tidak membahas itu. Jadi sampai terkenal Republik Turki ini, yaitu negara muslim pertama yang menerapkan prinsip nation state, negara bangsa dengan corak nasionalis, sekuleris, kemalis. Adakah nilai islaminya? No.
Tidak ada nilai Islamnya. Semua sejarah tentang kejayaan klasik Turki sebagaimana yang kita tonton dari serial-serial yang ada, gitu. Walaupun sampai sekarang saya tidak pernah menghatamkan satu serial Turki pun, tapi kalau bukunya insya Allah saya pernah hatam lah salah satu. Gitu. Kalau filmnya enggak, agak bingung nonton filmnya itu. Ya, agak bingung. Logatnya agak susah. Gimana nyebut Erdogan? Erdogan gimana nyebut Erdogan? Ya. kalau nyebut Erdogan mungkin agak populer ya. Rivalnya Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, susah lah gitu. Ya. Kemal apa ya, Kılıçdaroğlu gitu lah. Susah itu. Ya. Karena memang bahasa Turki itu bukan bahasa hanya berapa persen kaum muslimin di dunia ini yang menggunakan bahasa Turki, nggak banyak. Nah teman-teman, akhirnya dengan cara ini, kalau di Indonesia kita kenal mungkin Soekarno ya. Soekarno itu kan juga membentuk ideologinya sebagai presiden pertama, Marhen, tuh, ya Marhen. Nah, Mustafa Kemal ini akhirnya menjadikan Republik Turki full sekuler dan Kemalisme. Nilai-nilai Kemalisme inilah yang memaksa Turki untuk tidak lagi menunjukkan simbol-simbol keislaman. Azan, jilbab itu baru keluar undang-undang bolehnya menggunakan jilbab, menggunakan hijab di ranah publik, di ranah formal, di dunia pekerjaan tahun 2010 kemarin. Itu pun gara-gara itu ya Erdogan dan pemerintahannya itu harus siap menerima upaya kudeta dari apa ini ya, dari Turk Silahir Kuvvetleri atau ya angkatan bersenjata Turki. Ya. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, yang namanya Turki, yang namanya Kemal Atatürk, Mustafa Kemal, untuk menjaga agar ideologinya ini kuat, maka dia membutuhkan dewan militer. Jadi boleh dikatakan peta politik dari Turki, Republik Turki ini ada dua. Ya. Yang pertama dari sistem partainya, Mustafa Kemal itu membentuk satu partai tunggal namanya CHP. Kita sering kalau di berita itu nyebutnya CHP. Cumhuriyet Halk Partisi atau Partai Rakyat Republik. Ya. Kemudian untuk mengawal sistem politik ini, dia menjadikan prinsip undang-undangnya itu, kalau Indonesia mungkin ada Pancasila dan Undang-Undang 1945, kalau Republik Turki itu ada prinsip-prinsip Kemalismenya. Tidak boleh ada yang mengubah. Coba-coba mengubah, habis. Ya. Jadi antara CHP sebagai partai tunggal bentukan dari Kemal Atatürk sejak dia tahun 1923 sampai 1938 itu upaya untuk menghabisi nilai-nilai Turki Utsmani itu berhasil. Tapi ingat, ada yang namanya sunnatul istibdal. Ya. Kita juga ingat surat Al-Isra ayat 81 yang diperintahkan oleh Allah dibaca oleh Rasul ketika Fathu Mekah. Qul ja'al haqqo wa zahaqal batil. Jadi sejarah itu tinggal bagaimana kita memiliki kesabaran tanpa batas untuk menapaki kunci kesuksesan kaum muslimin, kuntum khairu ummah. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Akhirnya kerinduan terhadap kejayaan Islam, kerinduan untuk bisa melakukan merdeka untuk menunjukkan simbol-simbol isyhadu bi anna muslim, itu menemukan momentumnya pada eranya Nekmatin Erbakan. Ya, Nekmatin Erbakan gitu. Ya, nanti kalau belum dapat ringkasannya bisa minta sama Ustaz Rafiq ya. Nekmatin Erbakan ini kemudian mendirikan partai yang namanya Refah.
Revah partisi, atau kalau terjemahannya itu Partai Kesejahteraan. Berhasil menang tahun 94 didirikan, tahun 96 menang pemilu. Kenapa? Karena ini namanya republik, nasionalis, sekuler, dan juga kemalis, dengan sistem peralihan kekuasaan menggunakan sistem demokrasi dan pemilu. Bagi kaum muslimin di sana, jangan menjudge ya, kita tidak berada di sana. Ya, ini mohon maaf, sejarah itu setiap tempat bisa berbeda istihad dalam memperjuangkan dakwahnya. Maka komunitas muslim di Republik Turki itu memilih memperjuangkan Islam lewat sarana parlemen. Dan itu legal, namanya adalah pemilu. Apakah hal ini bisa berlaku sama dengan di Indonesia? Kajiannya bisa berbeda. Ya, kajiannya bisa berbeda. Bagaimana halal haramnya? Bukan kapasitas saya. Gitu. Itu asatidah yang lain. Ya. Akhirnya kaum muslimin di sana memilih untuk melakukan perjuangan untuk menumbuhkan islamisasi di wilayah Republik Turki yang sangat sekuler itu dengan jalur partai, ikhtiar partai. Dibentuklah Revah Partisi. Tahun 94 bentuk, tahun 96 menang pemilu. Necmettin Erbakan akhirnya naik sebagai Perdana Menteri. Kira-kira orang yang berasal dari partai Islami mengusung ide-ide keislaman, apakah semuanya rela? Tidak. Kira-kira kalau peta politiknya siapa yang enggak rela? CHP dan juga ya Angkatan Bersenjata Turki. Gitu. Ya, Turki Army Force, kita singkat saja TAF gitu ya. Ini akhirnya melakukan apa? Kudeta. Di bawah pimpinan dari Laksamana Salim Dervishoglu. Ya, Salim Dervishoglu. Dengan peristiwa memorandum yang akhirnya mengesahkan untuk dicopot. Kalau bahasa Indonesia itu kalimatnya impeachment. Ada salah satu presiden yang pernah mengalami ini. Siapa? Ini soalnya rata-rata saya dapat infonya ini usianya rata-rata 220 sampai 30, Ustaz. Jadi kurang paham ini. Kenal nggak nih dengan sejarah perpolitikan era-era Orde Baru dan transisi antara Orde Baru dengan era reformasi ini. Ya, mungkin masih ingat ya. Kalau yang senior-senior mungkin mengalami. Itu ada kok satu presiden yang mengalami peristiwa impeachment. Dipaksa untuk mundur, tapi juga ada kekuatan undang-undang, Presiden Gus Dur. Ya. Di tahun 96, Necmettin Erbakan mengalami itu. Bahkan parahnya Necmettin Erbakan ini, partai Revahnya dibubarkan, dibekukan, tidak boleh lagi ada berdiri. Kemudian Erbakannya ini juga dilarang untuk berpolitik. Jadi yang namanya permusuhan antara hak dan batil, maka tema saya itu sebetulnya musoroah bainal haqi wal batil, itu tidak kenal masa, tidak kenal era, tidak kenal sistem. Siapapun yang berada di atas bendera kebatilan, membawa panji-panji keadilan, akan selalu melakukan perlawanan bagaimanapun caranya kepada mereka yang membawa panji-panji kebenaran. Ya. Mau sistemnya apapun tetap akan terjadi. Apakah kemudian setelah Revah Partisi ini bubar, Erbakan bahkan dipenjara dan seterusnya, perjuangan kaum muslimin atau aktivis muslim di Turki ini, di Republik Turki ini berhenti? Ternyata tidak. Para kader-kader berkualitas dari Erbakan ini muncul ke permukaan. Salah satunya adalah Erdogan dan Abdullah Gül. Yang dia tuh juga rekannya Erbakan. Bahkan tahu alasan kenapa Erdogan itu dikatakan sebagai the strongest leader dalam sejarah Turki modern? Karena dia 25 tahun kekuasaan partainya AKP itu berkuasa. Jadi kalau kita baru merasa ini kok si partai moncong putih lama banget gitu. Baru 10 tahun rasa-rasanya berat. Itu mah baru sebentar. Ya.
CHP menguasai Republik Turkiye itu sejak tahun 23, baru mulai menjadi oposisi tahun 2022. Hitung tuh berapa tahun. Jadi kalau bicara tentang pertarungan antara hak dan batil, kalimatnya tuh simple, sabar bos. Ya, bisa sabar nggak sih? Gitu. Ini penting ini, ya. Intinya itu aja. Revah dihancurkan. Kira-kira para pendukungnya Erbakan itu melakukan apa? Mereka tidak kemudian datang ke jalanan melakukan pembakaran dan kemudian perang. Enggak. Tetap menempuh ikhtiar yang mereka pahami ini ikhtiar yang paling legal. Dan Erdogan itu sudah cukup terkenal karena dia itu sudah membuktikan kapasitasnya menjadi gubernur Istanbul terbaik. Karir-karirnya sih agak mirip sama Pak D. Jokowi sih, ya. Itu apa namanya wali kota ya, wali kota terbaik. Tapi beda cerita, gitu. Beda cerita, gitu. Akhirnya, ya kan katanya ini bukan nggak nyerempet jurang ya, enggak. Jadi akhirnya Erdogan ini dengan Abdullah Gül, oh berarti nggak bisa nih kita mendirikan partai Refah lagi. Akhirnya mereka mendirikan apa? Satu partai baru namanya AKP. Ya, AKP apa itu kepanjangannya? Adalet V Kalkinma Partisi. Ya, Adalet V Kalkinma Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Apakah ini yang menjadi inspirasi munculnya Partai Keadilan? Ya, di awal era reformasi bisa jadi. Ya, walau walam bisoab. Tapi namanya mirip. Ya, lambangnya beda. Kalau AKP lambangnya itu lampu berpijar. Nah, Erdogan dan Abdullah Gül kemudian membentuk dan jaringan Refah Partisi, ex dari partai Refah Partisi ini kemudian membentuk yang namanya AKP. Tahun 2001 dibentuk, tahun 2002 menang. Ya, bahkan dari 550 kursi parlemen, 320-nya itu dimiliki oleh AKP. Berarti 2/3 kursi. Bagi yang kurang paham tentang apa itu sistem parlementer, siapa yang memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen memiliki peluang besar untuk apa? Membuat perundang-undangan. Membuat perundang-undangan baru sesuai dari visi misi partainya ataupun menghapus undang-undang lama. Mulailah CHP dan faksi militer kepanasan. Tapi luar biasanya para petinggi AKP ini belajar dari Refah Partisi. Karena kalau Refah Partisi dengan Erbakan itu terlalu terlalu frontal. Ya, nyindirnya itu kebangetan. Visi misinya itu kebaca banget. Tatbiku syariah ya. Mana menang lagi partainya? Mau mendirikan, mau menghidupkan kembali Ottoman ya. Lah ya langsung panas tetangga sebelah. Nah, AKP beda. Caranya lebih soft. Ya, proyek untuk melakukan Islamisasi jangka panjang. Erdogan itu kalau boleh bahasa dari para pengamat politik gitu. Antum bisa buka Al Jazeera English. 11 tahun lalu Al Jazeera itu sudah membuat satu liputan tentang kemenangan Erdogan. Kalau sekarang berarti tahun 23, 11 tahun lalu berarti tahun 2013-14 ya. Ya enggak, hitungannya gimana tuh? Ya 2012 ya. Itu kan memasuki era periode keduanya Erdogan. Jadi salah satu pemilu paling dahsyat itu tahun 2014. Itu Al Jazeera sampai komentarnya itu dinonaktifkan. Itu nyebut Erdogan, the new Ottoman era. Bahasa Inggris, nggak ada terjemahannya. Saya coba subtitle itu juga keluarnya Inggris. Repot kan? Pokoknya ngerti judulnya, ngerti isinya. Nah, itu ya lah. Itu kebaca itu. Oh ya. Isu ini sudah mulai dibaca. Ya.
Jadi tahun 2002 menang, undang-undang yang bernafaskan islamisasi atau Islamisme ini itu baru mulai menemukan momentumnya itu tahun 2010. Mulai dari hijab. Ya. Kita, ya kayak kita lah, mulai kenal nama Erdogan tahun berapa sih? Ya. Mulai kenal nama Erdogan tahun berapa? Kan tahun-tahun segitu kan? 2010 ke atas. Wih keren nih kayaknya nih. Gitu. Ya. Tokoh muslim dunia kan gitu kan, itu baru tahun-tahun segitu ya, jadi belum lama, maka yang jadi tokoh muslim dunia itu kan yang selalu masuk daftar kan cuma kepala negara ya, diantaranya itu Erdogan, nomor berapa lah, agak nomor tinggi lah, tapi juga ada loh nomornya itu Pak Jokowi loh, jangan sepelekan gitu, kita perlu berbangga itu. Ya. Nah ini mulai tahun 2010 ternyata CHP nggak mampu secara legal mengalahkan AKP, militer maju. Maka bagi antum kalau melihat berita tentang Republik Turki, mereka nggak jemput lagi Turki, karena Turki itu terjemah Inggrisnya ayam kalkun, ya. Dan ayam kalkun itu bagian dari menu wajib perayaan bangsa Romawi. Sekarang menjadi hari nasional, hari libur nasionalnya Amerika, Thanksgiving. Maka menu makanannya itu ayam kalkun. Saya baru paham ada yang namanya Thanksgiving ketika dulu nonton serial Mr. Bean itu. Yang kepala kalkun gede terus kepalanya masuk itu ya. Masih ingat nggak? Pernah nonton nggak? Kalau generasi sekarang nggak kenal Mr. Bean kayaknya ya. Masih ya? Pernah lihat kan episode itu kan? Itu. Sampai-sampai kalkunnya gede banget. Dulu tuh penasaran, ini ayam apa? Gitu. Kalau angsa perasaan nggak kayak gitu. Ternyata baru tahu, oh itu kalkun. Oh itu bagian dari peradaban, ya perayaan dari bangsa Eropa ataupun Barat, Thanksgiving itu. Thanksgiving itu ya hari raya terima kasih lah atas pemberiannya, tasyakuran. Bahasa kita tasyakuran gitu. Thanksgiving. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, gitu, akhirnya Erdogan itu mulai bikin panas pihak militer. Sampai pada tahun 2016 pihak militer melakukan yang namanya kudeta. Dan ingat ya, sejarah tentang kudeta pemerintahan di Republik Turki ini setidaknya sudah terjadi 5 kali. 2 yang terakhir selalu menimpa faksi politik nasionalis religius. Jadi Erdogan itu kalau ditanya, sikapmu terhadap Turki itu apa sih? Saya nasionalis. Ya. Dan saya juga mengakui bahwa Turki ini sekuler, tapi nggak usah pakai Kemalisme. Karena kalau memang konsisten dengan makna sekuler, mungkin nanti Ustadz Faisal bisa menerangkan. Seharusnya negara ya udah ngurusi negara, urusan agama ranah privat. Tapi karena Republik Turki ini menganut Kemalisme, sesuatu yang menjadi hak privat seorang individu negara, seperti pakai hijab, adzan, tilawah Quran, bikin madrasah, itu dilarang. Ini sebetulnya yang diperjuangkan oleh Erdogan. Saya nasionalis kok, saya juga sekuler, tapi yang nilai-nilai privat Islam itu ya udah dibiarin aja. Tapi saking loyalnya pihak militer itu terhadap Kemalisme, hijab aja dijadikan persoalan dan alasan agar Erdogan ini dijatuhkan dengan kudeta. Dan Masya Allah kawan-kawan, ya rencana untuk mengkudeta Erdogan itu nggak main-main. Ya, nggak main-main. Pihak militer sampai mengepung ibu kota Ankara mengerahkan sekian banyak kendaraan lapis baja. Tapi qadarullah gagal. Ini salah satu nikmat yang luar biasa. Gagalnya ini, walaupun sebagian tulisan yang saya baca, ini jangan-jangan ya kudeta ini tuh juga bagian dari siasatnya Erdogan.
Jadi yang namanya tokoh muslim itu gak cuma siap jadi korban konspirasi. Tapi kalau perlu harus siap bikin, aku orang ngajari loh. Oh, karena ada artikel itu, saya bisa tunjukkan artikelnya dan sudah saya baca. Ya, ini kan agak mirip-mirip yang dilakukan Pak Harto dengan G30 SPKI. Karena ada dua kubu, bukan ada yang bilang, enggak itu bukan pemberontakan, ya. Itu ada orang behind pemberontakannya gitu. Yes, wallahu alam, itu kajiannya agak berat, saya juga nggak mau masuk ke situ. Nyerempet aja gitu. Nah, akhirnya dengan adanya kudeta ini Erdogan memiliki hak sebagai Perdana Menteri saat itu, sebagai Presiden saat itu, untuk menerapkan yang namanya status darurat. Bentar lagi selesai kok. Status darurat. Status daruratnya ini tahun 2016 sampai tahun 2018. Kalau kita punya kesempatan untuk menetapkan yang namanya status darurat, kira-kira sebagai penguasa enaknya dibikin apa ini? Enaknya bikin apa? Bikin yang namanya referendum. Referendum itu apa? Upaya untuk mengubah undang-undang dasar. Ya, bahasa kayak yang ini mudeng terserah. Gitu. Saya hanya menyampaikan istilah ketatanegaraan yang ada lah. Gitu. Akhirnya referendum ini mengukuhkan tentang apa? Apalagi saat itu AKP menang lagi. Tambah panas. Gitu. Tapi mereka nggak bisa, karena dengan status darurat ini Erdogan melakukan referendum. Yang kedua, Erdogan membersihkan tokoh-tokoh jenderal yang memiliki potensi untuk menghidupkan kembali kudeta dan menggelorakan yang namanya Kemalisme. Jadi pembersihan, sekian jenderal diturunkan. Sampai ribuan tentara, ribuan guru yang mereka itu mendukung Kemalisme, itu ya dihilangkan. Dipecatlah, dimutasi dan sebagainya. Artinya Erdogan itu, bisa main kasar juga. Ya. Keren loh, bisa main kasar juga. Saya kemudian belajar biografinya Erdogan, kok berani dia main kasar. Ternyata kalau Erdogan tuh dulu tuh mantan pemain sepak bola. Dia itu kalau di Real Madrid, ya itu kayak Sergio Ramos gitu, sama Pepe. Ya. Jadi kalau anak-anak muda dia main PES gitu ya, posisinya itu CAM gitu ya, center midfielder apa-apalah namanya. Jadi kalau suruh main sliding kasar dikit itu halus gitu. Yes. Apalah kartu-kartu kuning itu beranilah gitu. Ya, kartu kuning beranilah gitu. Terus paham ya kalau istilah sepak bola ya? Paham. Nah, ini terjadi. Ya, udah dihabisin tuh jenderal-jenderal. Tapi Ikhwan Fillah jadi kajian ya. Teman-teman sekalian, gitu. Tahun 2019 karena ada COVID, seharusnya itu ada pemilu, akhirnya baru berlangsung tahun 2023. Nah, ini penting. Tuh. Erdogan ini sekarang usianya 69 tahun. Meskipun secara gaya politik dia masih powerful, tapi hasil pemilu tahun ini tuh agak riskan bagi gerakan nasionalis religius. Gitu. Ya, dalam hal ini AKP. Kenapa? Biasanya Erdogan dan AKP menang itu nggak pakai istilah 2 putaran. Sekali putaran menang, sekali putaran menang. Lah tahun ini sampai 2 kali putaran. Selisihnya tipis, Erdogan 52, CHP dengan Kemal Kirilagoglu itu ya 48, tipis. Itu saja dengan kontestan capres 5. Tapi karena putaran pertama yang masuk kriteria itu, jadi orang bisa jadi presiden di Republik Turki kalau menang suara 50%. Ya, 50%. Anies kira-kira berapa? Nggak tahu saya. Tapi di beberapa kajian itu saya dipesenin, temanya Muhammad Al-Fatih dan dikaitkan dengan
upaya Anies, politik nih gitu. Ya. Saya sebagai pemateri bingung, gimana nyambunginnya gitu. Ya. Akhirnya nggak saya iakan. Gitu. Ya, besok ngisi, besoknya repot, nah itu. Jadi nggak usah lah. Gitu. Ya. Saya skip itu, nggak bisa Pak. Gitu. Jenengan enak, cuma request. Ini yang nyampaikan ini mumet itu. Ya, ini menang tipis. Artinya mulai ada kekhawatiran, ya. Kalau jadi Erdogan ini manusia biasa. 20 tahun, 2 dekade jadi presiden itu yang menggiurkan. Paham ya? Sisi manusiawi ya. Ya, itu menggiurkan. Apalagi sekarang kita dengan referendum yang digunakan oleh Erdogan, dia bisa menjadi presiden seumur hidup. Yang tadinya sistem parlementer dibuat referendum oleh Erdogan akhirnya menjadi sistem presidensial. Jadi dia bisa menjadi presiden seumur hidup. Ini bahaya. Dan gara-gara bantuan dari salah satu capres itu yang namanya Sinan Ogun. Sinan Ogun itu murni nasionalis sekuleris. Gak ada religiusnya. Itu kalau nggak bergabung, berkoalisi dengan Erdogan, Erdogan kalah. Maka ada banyak pemberitaan itu, bahasa dunia politikan itu kingmaker. Kingmaker, orang yang akan menentukan permainan percaturan politik. Ini andaikan Sinan Ogun ini gabungnya ke CHP, kalah Erdogan. Saya nggak paham apa deal-dealannya, tapi akhirnya Sinan Ogun bergabung berkoalisi dengan AKP. Akhirnya Erdogan menang. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu materi saya. Mudah-mudahan dari pemaparan ini antum sudah mendapatkan gambaran, oh begitu ya, gitu aja gitu ya. Apa begitunya? Nanti dengar konklusi dari moderator. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pada dasarnya tema utama saya itu musoroah bainal haqqi wal batil. Pertarungan antara pihak yang memegang panji kebenaran dengan kebatilan. Demikian ditutup atau? Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mukhtar. Sayang sekali waktu sudah larut malam. Kalau dilanjutkan sepertinya kurang maslahat begitu ya. Saya harap ini kajian malam hari ini menjadi picu supaya kita lebih tertarik lagi untuk mengkaji sejarah, lalu dikaitkan dengan masalah-masalah dakwah, kemudian dikaitkan dengan gerakan islah. Satu ayat yang sering dipakai oleh para pecinta sejarah, itu surat Al-Hasyr ayat ke-18. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ini sebenarnya ayat yang berkaitan dengan muhasabah. Agar setiap jiwa, agar setiap person itu melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sejarah itu juga relate kaitannya dengan ayat ini. Ayat ini memang tentang muhasabah. Lah kita belajar sejarah itu niatnya untuk muhasabah. Kita pelajari sebab-sebab kehancuran untuk dihindari, kita pelajari sebab-sebab kejayaan untuk diteladani. Kalau urusan menang, kalah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Namanya pejuang, aktivis muslim itu tugasnya hanya berjuang, ya. Tugas kita hanya berjuang, ora kudu menangi-menangi, dan seperti itu ya. Jadi kalau untuk tadi perebutan kekuasaan atau segala macam sudah disampaikan oleh Ustadz Mukhtar, yang intinya tidak bisa dipukul rata. Ya, harus kita gunakan mindset seorang dai. Mindset seorang dai itu sebagaimana yang tercantum dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili adu ala basiratin ana wa nitaban. Ala basirah. Basirah itu ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang materi dakwah, ilmu tentang ahwalul mad'u, dan ilmu tentang kaifiatud dakwah. Ya, ilmu tentang 3 hal ini. Jadi para hadirin, kami ucapkan jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum.
Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang bermanfaat, berfaedah, ada percik-percik hikmah yang bisa kita ambil, bisa dicatat, lalu dijadikan panduan kita dalam beramal. Begitu ya Ustaz. Mungkin ada closing statement dari Ustaz Hasan Aga, closing statement. Ya, closing statement yang jelas tadi terkait dengan penyampaian saya adalah bahwa ya kita memandang, ini kan konteksnya Turki, kita memandang Turki pun juga kita tawazun ya, objektif, proporsional. Artinya gini, jangan terlalu Turki sentris, tetapi juga jangan terlalu anti Turki. Antum kalau anti Turki, antum anti terhadap segala jenis Turki, antum harus pahami bahwa mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan bangsa Arab itu sendiri. Apa? Berlaku sunnah istibdal terhadap mereka menggantikan bangsa Arab. Kan gitu ya? Kemudian, kalau misalkan kita terlalu Turki sentris, kita juga kan nggak tahu apakah orang-orang Turki hari ini masih sebagai orang yang menggantikan orang Arab atau barangkali justru mereka hari ini sudah tergantikan. Makanya kita proporsional, yang jelas seperti yang disebutkan tadi, bahwa tugas kita adalah berjuang. Kalau misalkan ada keteladanan dalam pergerakan orang-orang Turki, ya kita teladani. Yang penting adalah koridor syariat itu yang kita jadikan parameter, ukuran. Koridor syariat. Tapi jangan kita bikin kesimpulan syariat sendiri ya. Ahli fikih. Kita banyak-banyak dekat dengan mereka dan sebagainya. Cut saja saya. Dari saya gitu. Selanjutnya mungkin closing statement dari Ustadz Mukhtar. Dari saya, adanya Erdogan ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memunculkan tokoh-tokoh inspiratif dari luasnya dunia Islam ini. Mungkin kita akan mendapati kalau di tahun 70-an sosok Raja Faisal yang menjadi role modelnya, kemudian muncul lagi di era berikutnya dan seterusnya. Tahun ini di masa kita ditunjukkan satu tokoh umat Islam yaitu Erdogan. Artinya kita perlu membuka wawasan kita, koneksi kita, pengetahuan kita bahwa bukan Muslim, bukan hanya kita di Indonesia saja. Negara-negara Muslim sangat luas, ya, sangat beraneka ragam dan semua terkoneksikan dengan silatul iman. Maka mudah-mudahan perhatian kita bukan hanya pada Turki, mungkin kita bisa mengalihkannya lagi pada wilayah-wilayah lainnya. Karena pada hakikatnya mereka semua memiliki semangat untuk menjadi khairu ummah. Gitu. Dengan cara mereka masing-masing, di wilayah mereka masing-masing, dengan pertimbangan maslahat yang mereka sesuai dengan basirah di wilayahnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus membuka wawasan kita dan semakin memperkaya ibroh dan menghasilkan kebijaksanaan. Demikian. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mukhtar Salahuddin, kepada kedua pemateri. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah buat antum berdua. Dan sedikit closing statement dari saya sebagai moderator, bagaimana Recep Tayyip Erdogan bisa tetap optimis, padahal kalau melihat pendahulunya, Adnan Menderes dibunuh, kemudian Necmettin Erbakan dipenjara, tapi Recep Tayyip Erdogan tetap semangat. Artinya kita harus tetap semangat, karena masa sulit adalah akselerasi untuk memperbaiki diri. Demikian dari saya, cukup sekian. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.